Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Ya, kali ini Bapak akan membahas yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di materi ini yang pertama kita akan membahas yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya yang tidak bisa hidup sendiri. Salah satu cara menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman atau perbedaan. Selain itu, cara menjaga hubungan baik dengan sesama dengan cara menjauhi prasangka buruk. Menjaga hubungan baik dengan teman. Coba adik-adik kita lihat gambar yang ada di layar. Ada anak yang sedang naik sepeda, pasti seru ya. Kalau punya banyak teman dan bisa main bersama. Materinya bicara tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Artinya kita harus berbuat baik kepada semua orang. Seperti teman di sekolah, tetangga, atau bahkan orang tua dan guru. Kenapa kita harus punya hubungan yang baik? Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, arti dari kata sosial itu ini ya adik-adik, yaitu kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu butuh bantuan orang lain. Siapa yang membuat makanan kita, ibu ataupun ayah. Siapa yang mengajari kita di sekolah, bapak atau ibu guru. Siapa yang menemani kita bermain, teman-teman. Karena kita saling membutuhkan. Kita harus punya hubungan yang baik agar hidup jadi menyenangkan dan mudah. Ya, terus adik-adik, bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik? Di sini ada dua cara yang sangat penting untuk kita menjaga hubungan baik dengan teman, tetangga maupun orang tua kita. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Apa sih itu saling menghargai? Saling menghargai itu contohnya adalah dengan kita menerima perbedaan teman kita. Terus yang kedua, apa itu saling menghormati? Yaitu saling menghormati adalah kita bersikap sopan kepada teman kita. Contohnya, teman kita suka warna biru, kita suka warna merah. Tidak apa-apa, kita tetap main bersama. Itu namanya menghargai perbedaan. Saat teman sedang bicara, kita dengarkan dengan baik. Itu namanya menghormati. Temanmu beda suku, beda agama, atau beda pendapat, kita tetap berteman dengan baik. Yang kedua yaitu ada menjauhi prasangka buruk. Prasangka buruk itu apa sih adik-adik? Nah, Bapak jelaskan di sini ya. Prasangka buruk itu seperti kita sudah berpikir yang tidak baik tentang orang lain, padahal kita belum tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Ini tidak boleh kita lakukan. Contohnya nih, kita kan di sekolah itu sering jahil. Contohnya, kita punya teman sepatunya hilang dan kamu langsung menuduh orang lain, padahal kamu itu belum melihat kalau orang lain itu yang ngambil sepatunya. Nah, itu termasuk dari perilaku berprasangka buruk. Kalau memang kita melihat orang tersebut yang mengambil, baru kita langsung menunjuk kepada orang tersebut dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh langsung menuduh kalau tidak ada buktinya. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Intinya untuk kalian nih ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus punya banyak teman. Cara yang harus kita jaga adalah dengan menjaga hubungan baik, dengan cara berbuat baik, menghargai dan menghormati semua teman. Walaupun kita berbeda-beda, jangan suka curiga atau berpikir buruk tentang orang lain. Kalau kita melakukan dua hal ini, kita pasti punya banyak teman dan
Ya anak-anak, kita perhatikan di slide yang kedua. Ya, di sini firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Yang diolok-olok itu janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Nah, dari penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 11 ini, yang dapat kita simpulkan bahwa ini adalah aturan yang sangat penting dari Allah untuk kita semua nih, untuk adik-adik. Cara adik-adik bagaimana untuk bergaul dan berbicara dengan teman-teman kita. Nah, isi ayat yang tadi Bapak bacakan artinya, yaitu ada 3 larangan. Larangan yang pertama adalah jangan saling mengolok-olok ataupun mengejek. Nah, itu dilarang atau tidak boleh. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang artinya pada ayat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, mengolok-olok itu tadi artinya adalah mengejek ataupun membuat nama panggilan yang jelek, ataupun bahasa sekarang itu nama julukan, atau menertawakan orang lain. Allah melarang kita melakukan itu karena bisa saja menyakitkan hati teman kita. Mengejek membuat teman kita sedih dan tidak nyaman. Mungkin, nah, yang adik-adik ledek itu bahwasannya dia itu lebih baik daripada adik yang mengejek teman adik. Kita tidak tahu siapa yang paling baik di sisi Allah. Ya. Pesan Bapak yaitu jangan pernah memanggil teman dengan nama yang tidak disukai atau mengejek bentuk tubuh, pakaian ataupun kepintaran mereka. Ya, panggil saja teman-teman kalian itu dengan nama aslinya. Nah, di sini larangan yang kedua yaitu jangan saling mencela. Nah, ayat Al-Hujurat ini telah menegaskan bahwasannya janganlah kamu saling mencela. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak artinya mencela itu apa? Nah, artinya mencela itu yaitu dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, lalu kita bicarakan ke teman-teman kita. Misalnya, ih, gambar kamu jelek sekali, itu tidak boleh. Ataupun dasar kamu tidak pintar, nah itu tidak boleh. Karena adik-adik semua yang ada di sini, kita semua mempunyai kekurangan. Daripada kita mencela teman kita, lebih baik nah kita membantu teman kita nih. Teman kita yang semisalnya nih gambarnya kurang bagus, hayu kita bimbing, hayu kita bantu agar gambar teman kita itu lebih bagus lagi. Ya, intinya kalau ada teman kita yang berbuat salah, beritahu dia dengan cara yang lembut dan berikan semangat. Jangan dicela atau dimarahi di depan umum. Nah, adik-adik, adapun larangan yang ketiga yaitu jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Ayat ini bilang, dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Julukan yang buruk adalah nama panggilan yang membuat teman kita malu atau marah. Setelah kita jadi orang yang beriman, percaya kepada Allah, memanggil dengan julukan buruk adalah hal yang sangat tidak baik. Nah, jadi adik-adik, gunakan nama yang baik dan sopan saat memanggil teman kita. Saat teman kita jauh nih, kita tidak boleh memanggil dengan nama julukan atau nama yang buruk. Baiklah, panggillah menggunakan nama yang baik.
Nah, jadi kalau kamu tidak mau dipanggil dengan julukan aneh, jangan lakukan itu ke temanmu. Ya. Nah, terus kita lanjutkan ayat yang di sampingnya itu juga peringatan penting bertobat. Di akhir ayat ada kalimat, siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang-orang yang zolim. Nah, jadi dilanjutkan lagi tuh ada ayatnya. Karena ini ayatnya belum habis. Yaitu bertobat artinya kita menyesal atas kesalahan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terus di situ kan ada tulisan zolim, artinya yaitu orang yang melakukan kejahatan atau tidak adil. Kalau kita sudah tahu aturan ini, tapi kita masih suka mengejek nih adik-adik masih suka mengejek, mencela dan memberi julukan buruk, kita harus cepat-cepat minta maaf kepada teman kita dan berjanji kepada Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, karena Allah mengajarkan kita untuk selalu berkata baik dan berbuat baik kepada teman-teman kita. Hargai teman kita, jangan pernah mengejek atau memberi julukan buruk. Perlakukan teman-teman kita nih yang ada di sekolah maupun ada di luar, diperlakukan dengan baik. Nah, ya. Jadi perlakukan orang lain seperti kamu mau diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan oleh orang lain nih, seumpamanya dengan teman kita baik, berarti kita juga harus memperlakukan teman kita dengan baik gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adik-adik, apakah adik-adik ingin tahu cara mudah untuk meminta maaf kepada teman jika kita pernah melakukan kesalahan? Yaitu dengan cara kita memberikan penjelasan terhadap teman kita, maaf ya, kemarin soalnya aku lagi banyak pikiran, aku lagi nggak mau main dulu, jadi makanya aku pas kamu ajakin main itu aku marah-marah. Nah, jadi kita juga harus ya. Selanjutnya itu adik-adik di slide yang keempat ini. Nah, di slide yang keempat ini kita akan membahas yaitu firman Allah surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha teliti. Nah, ya, jadi pelajaran yang kita ambil pada surat Al-Hujurat ini ayat 13 yaitu adik-adik, ini adalah tentang keragaman dan kesamaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Intinya yaitu ada dua pelajaran besar yang kita ambil dari firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu semua diciptakan berbeda-beda. Tetapi nih adik-adik, yang perlu adik-adik tahu yaitu adalah seseorang yang paling penting di sisi Allah adalah kebaikan hati kita. Nah, di surat ini yang pertama kita akan membahas yaitu kita semua sama di awalnya. Penciptaan ayat ini bilang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Artinya semua manusia, tidak peduli dia pintar, kaya, ataupun miskin, semua berasal dari asal yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kita semua adalah keluarga besar di dunia ini. Yang kedua yaitu kita
dibuat berbeda-beda untuk saling kenal, suku dan bangsa. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kemudian juga ayat ini juga mengatakan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi Allah sengaja nih membuat kita punya warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang sawo matang dan lain-lain. Begitupun kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang lain. Dan kita juga nih adik-adik, kita juga mempunyai tradisi yang berbeda. Tujuannya itu apa sih adik-adik? Diciptakan seperti itu. Tujuannya itu untuk agar kita tidak saling bermusuhan atau bedakan. Tapi untuk kita saling mengenal. Coba dah, adik-adik bayangkan kalau semua sama, pasti bosan. Dengan berbeda kita bisa belajar hal baru. Contohnya yaitu makanan baru, lagu daerah baru, dan cara hidup yang baru. Itu pasti seru. Ya. Jadi nih, pesan Bapak itu kalau ada teman yang asalnya beda pulau atau beda daerah, jangan dijauhi. Ajak dia bermain dan tanya tentang daerahnya. Nah, karena itu sebagai suatu hal yang baru untuk kita. Misalnya kita sudah akrab dengan teman kita yang orang Jawa, kita kan bisa merasakan, oh ternyata ini loh, di Jawa itu ada makanan seperti ini, agar kita juga tahu hal yang baru. Adapun poin yang ketiga yaitu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, yaitu kebaikan hati. Nah, adik-adik, ayat ini juga bilang sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di sini Bapak garis bawahi yaitu tentang kata mulia. Artinya yang mulia itu adalah yang paling istimewa atau paling hebat, yaitu orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa sih, adik? Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah orang yang paling baik hatinya. Yaitu pesan untuk Bapak yaitu Allah tidak melihat apakah kamu anak orang kaya, apakah kamu yang paling cantik atau ganteng, atau apakah kamu yang paling pintar. Tetapi Allah hanya melihat kebaikan hati adik-adik. Nah, seberapa patuh adik-adik kepada orang tua, guru, dan kepada perintah agama. Itulah yang membuat adik-adik itu hebat di mata Allah. Nah, jadi ringkas saja pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yaitu semua manusia itu sama, kita semua ciptaan Allah. Perbedaan suku, warna kulit, dan bahasa itu indah. Nah, jadi adik-adik gunakan perbedaan itu untuk saling belajar dan berteman. Nah, jadi adik-adik tidak boleh ada yang sombong karena kekayaan atau kepintaran. Karena menurut Bapak nih, yang paling keren di mata Allah adalah orang yang paling baik hatinya, ataupun orang yang bertakwa. Ya. Paham adik-adik? Ya, adik-adik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide yang terakhir. Nah, di sini ada hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Nah, Rasulullah
di sini membahas tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya. Jadi dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi ataupun memusuhi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi di sini pelajaran nih, ada nih pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang bagaimana kita harus bersikap agar punya banyak teman dan hidup rukun nih. Jadi hadis ini ada nih Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan nih bahwasannya nih agar adik-adik di sini mempunyai banyak teman dan hidup rukun, hidupnya juga hidupnya enak-enak aja nih karena punya banyak teman, temannya tidak ada yang jahil, temannya tidak ada yang jahat terhadap adik-adik. Nah, di sini Nabi Muhammad sudah mengajarkan, yaitu di hadis yang tadi artinya sudah Bapak baca, yaitu tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, di hadis ini itu isinya itu ada 4 larangan agar hubungan adik-adik dengan teman adik-adik itu selalu baik. Yang pertama yaitu jauhi berprasangka buruk. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berkata, jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Jadi nih adik-adik itu tidak boleh berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu apa sih? Nah, jadi di sini Bapak akan membahas. Jadinya berprasangka buruk itu yaitu menuduh atau berpikir yang tidak baik tentang teman kita, padahal kita belum tahu tentang kebenarannya yang tadi tuh. Nah, contoh adik-adik sedang melihat teman adik-adik itu sedang berbisik-bisik. Nah, lalu adik itu berpikir, wah pasti mereka sedang membicarakan kejelekan saya nih. Nah, padahal mungkin mereka hanya membahas tentang PR. Nah, jadi Nabi Muhammad itu atau hadis ini itu tidak boleh seperti itu. Ya, karena seperti itu bisa dikatakan dusta atau bohong, karena kita menciptakan kebohongan di pikiran kita sendiri. Jadi pesan Bapak itu, kalau ada hal yang kurang jelas, jangan langsung berpikiran buruk atau berpikiran jelek. Nah, jadi lebih baik kita bertanya atau berpikir positif ataupun berhusnuzon. Nah, jadi tidak boleh suuzon, berpikiran buruk, tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman kita. Siapa tahu kan teman kita itu berbisik-bisik, di situ dia sedang berbisik-bisik tentang masalah PR. Nah, jadi larangan yang kedua itu jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi Nabi pernah bilang bahwasannya janganlah mencari-cari isu atau janganlah mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan itu artinya itu nih, adik-adik dengan sengaja mengintip atau menguping untuk tahu apa keburukan yang sudah dilakukan teman kita, lalu kita sebarkan. Jadi ini itu perbuatan yang tidak baik, karena semua orang pasti punya kesalahan adik-adik. Jadi jangan kita pengen tahu kesalahan orang lain. Setelah kita tahu nih adik-adik terhadap kesalahan orang lain, nah nanti adik-adik membocorkan ke teman adik-adik, itu tidak boleh. Jadi kita harus fokus pada kebaikan teman kita, bukan terhadap
keburukannya. Ya, jadi pesan Bapak itu, kalau teman adik-adik melakukan kesalahan kecil, misalnya menjatuhkan pensil, jangan langsung mengejek atau menceritakannya ke semua orang ataupun ke teman-teman ada yang ada di sekolah ade. Ya, lebih baik itu ade itu membantu atau menasihati dengan lembut. Nah, di sini larangan yang ketiga yaitu jangan saling membenci, dengki atau memusuhi. Jadi Nabi pernah berkata, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Nah, bersaing yang tidak sehat, mendengki ataupun iri, marah berkepanjangan, dan memusuhi ataupun bermusuhan membuat hati kita kotor. Nah, jadi membuat hati kita kotornya adik-adik, bukan cuma hati kita yang kotor, tetapi membuat hubungan kita terhadap teman kita itu tidak baik. Ya, jadi kita tidak boleh bermusuhan ataupun iri ataupun dengki, itu tidak boleh. Ya, paham adik-adik? Nah, di sini ada kalimat dengki atau iri, artinya kita sedih nih kalau teman kita dapat nilai bagus ataupun punya barang baru. Ini itu tidak boleh adik-adik. Kita tidak boleh iri ataupun dengki, ya. Tetapi kita itu harus ikut senang atas kebahagiaan teman kita. Jadi pesan dari Bapak itu, kalau teman-teman adik nih berhasil, ayo kita ucapkan selamat, jangan cemburu. Kalau ada masalah, segera bermaaf-maafan, jangan sampai bermusuhan lama-lama. Ya. Jadi kita jadikanlah bersaudara. Ya. Jadi kata Nabi apa? Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara artinya kita harus saling menyayangi seperti keluarga sendiri. Kita harus saling membantu, saling melindungi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mungkin cukup materi ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami dan mengerti. Mudah-mudahan adik-adik menerapkan nih yang tadi Bapak jelaskan itu dalam kehidupan adik sehari-hari. Baik itu kehidupan adik nanti di sekolah, maupun di rumah, maupun di luar rumah, maupun di tetangga-tetangga adik-adik. Ketika adik-adik sedang bermain, nah tadi yang Bapak jelaskan, tolong adik pakai cara kita mempunyai banyak teman itu harus seperti apa sih? Cara agar teman kita itu tidak marah, teman kita itu suka terhadap kita, itu apa? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan. Tadi Bapak sudah menyampaikan dari materi awal sampai materi terakhir. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang tadi dari awal Bapak sampaikan hingga akhir, mudah-mudahan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik sehari-hari. Entah itu kehidupan adik di rumah, di sekolah, maupun di luar rumah. Ya, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.